surga itu. Diadakan penghadapan semuanya. Jadi begitu, jadi semuanya itu ada landasannya ke jannah-jannah, taman-taman itu. Nanti kalau kita ngangen-angen itu kemana ya sekarang ini? Aku dulu pernah ini, karena kehidupan itu capek-capek Pak. Karena apa ya? Setelah kita ini sudah berada di lintasan ini, dunia ini, maka kita seperti mimpi saat dulunya. Jadi gini, kalau Anda sering bermimpi ya sekarang ini, pada landasan sekarang ini, mimpi Anda itu yang dulunya durasinya panjang, itu kelihatan seperti pendek. Nah, ini. Kamu punya teman dulu sekolah itu hampir 100 teman saat sekolah itu. Yang kamu ingat cuma berapa gelintir teman aja. Sama dengan itu, mimpimu itu durasinya panjang, tapi saat kamu terjaga begini, yang diingat itu hanya sepotong aja. Itu demikian hidup di dunia. Pamannya orang dinas umurnya 80 tahun. Nah, yang teringat itu hanya beberapa level aja Pak ini. Nah, makanya kadang-kadang di surga itu saking nikmatnya kita lupa. Makanya dimabukkan di sana itu. Lupa hingga kadang-kadang kita mengingat mimpi kita yang di dunia ini. Makanya Epitiku menyatakan mimpi di atas mimpi. Saat di surga itu kita seperti mimpi, di dunia ini seperti mimpi. Mengingat, berusaha mengingat siapa teman kita. Oh iya dulu bapak ibuku jenenge iki, berusaha mengingat. Karena masing-masing orang kalau masuk surga itu seluas langit dan bumi. Jadi gak ero batasane negarane sapa kaya ini kan sik ero Malaysia ngono batasan. Itu gak ngerti surgane Mas Dwi, hanya informasi-informasi yang didapat. Jadi kita itu memang koyo urip sendiri tapi punya rakyat sendiri, disibukkan dengan urusannya sendiri dan urusan itu kebahagiaan semua. Begitu, Pak. Nah, begitu suatu saat kita teringat baru ditunjukkan pintunya ini, namanya Rodotul Jannah dan Rodotul Nar. Begitu ro sampai nambah aku biyen ngajine ya caraku urip nang donya iku ngajine iku karo Mas Edo Pak Maning. Akhirnya ono pintu surga iku modern. Begitu pintu surga dan jaga pintu kan, penjaga pintu surga adalah Ridwan. Nah, Ridwan ngomong disampaikan Ridwan sing jaga pintune iki. Angko Ridwan mlebu nang ngene malaikat rahmat sing bagian nyampaikan. Parois ya nuduh itu ono sing kepengin ketemu jamaahane sampean Pak Rois. Nah, itu berusaha mengingat sapa ya Pak Rois. Karena padha laline. Karena dinikmatkan. Nah, akhirnya dibuka karo malaikat rahmat jeret pikirane. Oh iya masuk sudah ketemu cengkrama ini. Jarang-jarang kita, bahkan orang tua kita sendiri kadang lupa. Jadi bukan kayak naik buruk atau naik kereta yang tidak seperti itu. Nah, begitu kita mengingat pintu itu, makanya tidak bisa nyai itu kan jarak tempuh ini sudah bukan jarak tempuh, suatu alam sifat yang memang dinyatakan oleh Allah. Jadi kita ini alam yang bermateri, alam materi dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, kita di dalam suatu ruangan, makanya untuk menuju ke ruang satu dengan ruang satunya butuh kendaraan. Nah, besok kita hidup di surga atau neraka itu di ruang sifat. Seperti sifat Anda kalau kepengin ke Jakarta sekarang sampai iso gak mikir nol Monas. Ayo cangkruan nang Monas saiki, pikirin. Nah, ya itu seperti itu cepatnya. Nah, besok di alam itu kita. Alam mumkinun kamil, bukan alam mumtani. Kalau sekarang alam mumtani bisa diwujudkan sama Allah, seperti saya pingin Pajero, bisa diwujudkan oleh Pajero. Nah, saya kepingin sepeda motor moge, bisa diwujudkan. Kalau alam mungkin mumtani itu gini, sesuatu yang landasannya ada di angan-angan belum tentu diwujudkan oleh Allah. Bahkan nanti pun juga akan diwujudkan, tapi belum tentu diwujudkan di dunia oleh Allah. Umpama aku kepingin miber kayak Superman Kak, nah itu mungkin kamil, tidak bisa mungkin diwujudkan oleh Allah di masa sekarang, tapi bisa di surga. Mungkinun kamil. Halusinasi manusia itu semua diwujudkan Allah. Baik apapun diwujudkan. Yang bisa diwujudkan sini yang bermateri. Nah, umpama saya ngenang-ngene kepingin iki pengen ngene, itu namanya mumtani. Mumtani bisa diwujudkan oleh Allah. Ma'asubaka inda wa minallah, akan diwujudkan sama Allah. Tapi yang mumtani, mungkinun kamil itu
boleh angan-angan manusia sing aneh-aneh tapi tidak mungkin diwujudkan oleh Allah, dan Allah pasti akan mewujudkan karena ud'uuni astajib lakum. Mintalah kepadaku niscaya aku beri. Lewat apa angan-anganmu? Begitu angan-angan kita normal, HP dan lain sebagainya berwujud materi, itu bisa diwujudkan. Kebetulan angan-angan sampai niku lucu. Nah, lucunya apa? Mungkin Kamil kok kamu ingin terbang, ingin menyelam, berjalan di tengah lautan dan lain sebagainya, itu bisa tidak dan bisa iya diwujudkan. Lihat siklonnya. Nah, kalau memang diwujudkan betul bisa berjalan di atas air, maka perwujudan itu majazimbi dalam arti pengecualian. Nah, pengecualian itulah yang terjadi hanya 1001, makanya dijuluki karomah. Karena sebetulnya itu akan dilakukan di surga semua, Pak. Sesuatu kelebihan yang di surga akan diberikan kepada itu. Jadi begitu sampai di surga, sampai cuman berangan-angan tok, nang dia Pak, iki Pak Dwi, langsung ada pintunya Pak. Mungkinun kamil akan diwujudkan kelak di alam sifat, yaitu surga. Begitu. Begitu Anda berpikir, malaikat Rahman itu kan jaga Anda terus melayani. Begitu Anda berpikir, langsung dia siapkan. Umpama aku tak nyeni dulu pakai Ferrari atau pakai pesawat yang tercepat di alam semesta ini untuk menuju rumah Pak Dwi, diwujudkan pesawat. Pada intinya nanti di stop untuk menuju ke itu, diindahkan begitu sama Allah sesuai keinginanmu. Yang dulu pernah berhalusinasi apa diwujudkan semua. Makanya indah di surga. Aku tak kepingin bikin diriku seperti ini. Nah itu masuklah kita ke Darul Naim. Ada suatu ruangan rumah yang disebut Darul Naim. Disitulah begitu sampai masuk menghadapi suatu biskop kenyataan gini, maka Anda bisa jadi orang nomor 1, yaitu Rasulullah. Isok disebut. Nah, saiki alame Darul Naim Nabi Muhammad, sampean bisa menjadi Nabi Rois, bisa dimasuk ke ruangan itu. Itulah keadilan Allah di situ. Bisa Maliki Yaumiddin, kamu akan menjadi raja di kemudian hari, raja nomor 1. Dari Fatihah itu Maliki Yaumiddin di kemudian hari. Iya karena butuh, makanya kita harus lurus itu. Harus mencapai titik Rahman Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sering mensyukuri Ar-Rahmanir Rahim. Jiwamu harus itu Maliki Yaumiddin, raja di kemudian hari. Nah, memang Allah iya, terus Allah apa? Nah Allah itu gak ngefek masuk gak ono uang, gak ono makhluk, ya tetap Allah, gak nambahi dan ngurangi kemuliaannya. Ya maksud itu secara tajali Anda akan dijadikan raja di kemudian hari. Makna Fatihah itu di maknanya dalilnya tekon dia iku Maliki Yaumiddin, dia akan menjadi raja di kemudian hari. Itu kan Allah. Kalau Allah tidak ada Yaumiddin, karena Allah tidak berada di waktu, goblok. Maliki Yaumiddin, kau akan menjadi raja di kemudian hari. Iku maknanya karena Yaumiddin, kalau Allah tidak berada di waktu, emang Allah itu makhluk. Wis dadi raja segala raja, Malik, raja segala raja. Jadi sampai nak ngaji tasawuf itu tidak raja, wong syariatan dadi penduduk. Itulah penduduk-penduduk surga. Inilah raja di raja surga. Saringannya saat dia bertauhid. Begitu. Makanya ada penghuni surga. Nah, terdiri dari apalah penghuni surga? Ada raja, bidadari, penduduk surga, golongan penghuni surga dari bidara-bidara dan walhamdulillah, anak-anak yang dimudahkan dan
diremajakan kembali. Dalam arti dia mati tua tapi diremajakan. Walham, dilham adalah yang masih termuda-muda, yang mati masih bayi dimudakan, didewasakan. Begitu Pak Raja di kemudian hari. Ya, konsep itu surga, konsep surga itu diringkes di dalam dirimu, maka sudah keturunkan. Makanya surga neraka itu tok gelar dewe. Taunya dari mana kalau kita penduduk surga itu kayak Bapak iki? Taunya dari mana? Dari sifat, karakter dan watak. Nah, sering mengeluh masih itu duit, ngono kok ora duwe aku ngene padahal anu sering mengeluh, sering anu gak pernah sedekah, itu sifat watak neraka. Kalau orang mau jujur kepada dirinya, benar jujur adil dari manusia budi luhur itu, nah kita mengintip surga sudah. Seperti kita ngoncai jeruk itu tadi, belum ngrasakno jeruke gurung mlebu swargane ya wis krasa rasane. Kecute kuwi wis ngrasa. Wis ngerti rasane swarga iku penduduk surga, ikulah orang penghuni surga. Termasuk apakah kamu itu menjadi landasane sebagai raja, senopati, punggawa ataupun penduduknya, rakyatnya. Tapi nanti penduduk surga banyak sekali di antara penduduk surga, tapi surga itu tetap luas. Masing-masing orang ku beri surga seluas langit dan bumi. Jadi batasannya surga ini sapa gak ketok. Yang kalau kamu masuk ke dalam surgamu ya seluas itu. Tonggone swarga itu di bawah kamu semua. Ganjil gak sampean niku dikai widodari 1 selikur. Loh, mikirin aku berarti sampean dikasih jadi raja semua. Yang paling terakhir aja di hadis kan 9 kali bumi menguasai. Nabi Sulaiman menguasai 2/3 bumi. 2/3 bumi. Ini 9 kali. 9 kali itu derajat yang terendah. Derajat terendah itu. Istilahnya embernya istilahnya. Kenikmatan yang masih di ember. Begitu Pak. Jadi mohon dipahami, meskipun surga Kanjeng Nabi tandingannya gak karu-karuan. Untuk Kanjeng Nabi sendiri itulah keadilan Allah, Al-Adil Al-Hakim. Jadi merasa puas dengan surganya masing-masing. Merasa disanjung oleh Allah. Itulah sanjungan Allah kepada hamba-hambanya. Begitu Pak Roy keterangannya itu. Adi nak kowe ana surga sing tandingane apik meneh lak kerasan kok gak gelem muli, Pak. Wong surga iku penjebak. Yo kerasan awakmu gak gelem muli. Wis nang kene ae Gus nang surgamu ae gak apa-apa kaya ono tanah sebelah kono aku gak gelem muli kowe. Main tempatnya Gus Anten. Biasa. Terus Gus saya tak ngapling di sini aja kontrak. Iya, aku gak nganu. Akhirnya gitu nanti. Iya. Makanya disanjunglah Allah suatu tempat sifat itu tadi begitu. Sampai mau cengkrama kangen tok, kangennya dihilangkan dengan cepat. Langsung pulang, maka dia berada di permadani bercengkrama, kemudian setelah itu dia akan kembali. Begitu sampean ngene padha ambek nang omah, aku kangen bojoku ndang cepet mulih koyo nak manten anyar iku wis ndang cepet mulih padha. Saat sampean berada di surgaku, aku tak cepet mulih bojoku widodari do nganu wis pokoke wis ketemu Gus yo wis engko kapan-kapan eling yo. Aku dhewe yo kesumpekan. Didayo iku ndang cepet mulih kok. Karena merasa nikmat terus. Nikmatnya terbenggal teko iki mau ketemune kuwi, rasa senenge wis luntur wis balik mengambil rasa senang lagi. Demikian hukumnya berubah, hukum kita mengarah kepada kebahagiaan yang tidak bisa terputus. Terus. Kalau di dunia terputus. Sampai seneng punya mobil baru Pajero, kenal. Senengnya sebulan 2 bulan. Biasa sudah. Terputus sudah. Kalau di surga terus. Makanya tidak mau terputus. Jikalau terputus dia mengambil yang terus. Silaturahmi dari sana cepat sekali ngomong ya. Ini sak butuhe. Sing aku dhewe gak gelem terputus kalau swargaku karena nggak mau diganggu. Sing dirimu sendiri yo gak gelem ninggalno suwi-suwi. Weh salamat balik meneng bleng wis ilang wis. Karena itulah sifat. Kembali kepada sifat batin kita masing-masing. Nggak mau terputus. Sing iso njabarno Gus Anten liyane kiai kan bingung njabarno lho tau mlebu swarga soalé. Dari itu aja nggak pernah baru dengar ya kemarin. Iya. Gimana orang kiai kan? Nggak tahu, seru. Ada saya Lerboyo sama Gus-Gus yang ya. Disitulah pujian kudus ala kudim. Allah memuji manusia lewat suatu tempat surga.
Jadi diindahkan seolah-olah kamu berkunjung masuk surgaku paling indah, diindahkan surgamu. Kaya atimu iku sing ayu bojoku liyane kalah ayu. Wis padha ngono kuwi. Sifat itu yang akan terjadi. Wah, prosoku seindahi Rasulullah itu biasa, gak koyo surgaku. Hingga kon tersanjung terus. Koyo jarene bojone ayu, nyatane adoh karo bojoku karena cintanya itu diindahkan betul. Karena sifat rasa syukur yang pernah ada di dunia bersyukur itu. Syukur nerima ing pandum iku diindahkan di sana hingga gak koyo indahi syukurku. Indahi swargaku, gak koyo indah-indahe. Dadi kon ndelok swargaku ngono sing jarene indah. Aku nak berkunjung nang nggonmu ya ngono, sing jarene Pak Ros indah apa gak ono sak dapuranku ngono. Padha saling tapi gak ngenyek, padha saling cukup pada dirinya sendiri. Jadi gak duwe kemilian, kepengin nyolong apa gak duwe kemilian. Lebih indah punyaku. Nek gaya kere-kerean sak swarga iku gelut kabeh, Pak. Iya. Cuman iku dibatasi sama Allah nek diakurno gelut kabeh iku engko. Yang di bawahnya main ke tempatnya Kanjeng Nabi kayak gini akhirnya dua lagi Tuhan naikkanlah derajatku biar dekati dikit gitu ya Iya. Akhirnya unggul-unggulan iya. Enggak seperti itu. Semua derajat sama. Dihormatilah pujian itu sesuai dengan keindahannya masing-masing. Levelnya berbeda sesuai apa yang dia lihat. Begitu. Jadi ridho birido itu tadi. Itulah. Nanti dicukupkan untuk Allah untuk dirimu sendiri. Akan punya kelebihan sendiri-sendiri. Itu surga. Mereka cukup tentram damai pada dirinya sendiri. Makanya kalau kita cerita surga, kita akhirnya tirakatnya enak. Enaknya apa, Pak? Kamu akan berpikir, alah soro-soro ini tak lakoni saiki lah. Nang Gus melayu-melayu ngene iki engko ada keindahan yang berarti untuk diri saya. Gus biyen ngaji surga ngono kuwi akhirnya berpikir seperti itu, soro-soro ini tak lakoni saiki lah. Bah, aku kok cek bahagia di belakang ini nantinya. Di situ akhirnya timbul dalam benak saya, akhirnya semangat untuk bahkan niku bojomu 15, bah duwe bojo rodok mlegi, bojo rodok apik, terus mari ngono sing penting bagusi dirimu, kan duwe bojo bisa golek gak entuk-entuk lho, macem-macem. Iya. Suka aku. Ono nang ngarepe sampean terus aku apa ono loro-loro. Dadi ngono apa sok gak duwe bojo, meneh bojoku akeh yo akeh tenan. Ono sifat mungkin tamil. Aku kepengin duwe bojo sesuk iku koyo Tamara. Saiki ra kelakon to. Mungkin kamil bisa diadakan bisa iya. Nek diadakan berarti mujizat. Kalau tidak bisa diragayo di akhirat. Maka dulu kau pernah nasib cewek gak kesampaian, akan kesampaian mungkin Kak. Kamil akan kesampaian. Apa serat di surga jadikan masuklah ke Darul Naim. Akhirnya ada suatu ruangan yang disebut Darul Naim, rumah Naim. Apapun akan dikabulkan oleh Allah. Jadi kamu bisa mengidolakan yang dulu tidak pernah kamu idolakan sebagai istrimu, nggak akan mungkin terjadi, akan mungkin terjadi, mungkinun amin. Lha nek kon naksir selebriti Krisdayanti apa ora usah susah, mlebu swarga sesuk bojomu kuwi. Artis surga gitu loh. Nah itu nanti akan dilanjutkan pada cerita setara dengan dunia ini nonton bioskop itu. Nek kon umurmu 85 tahun ya setara 85 tahun sampai terakhir nonton bioskop kuwi nang ngene Darul Naim. Maka itulah dalile Maliki Yaumiddin. Iku lak gawe Gusti Allah. Nek digawe Gusti Allah Malik tok gak atik Yaumiddin. Karena Allah tidak berada di durasi waktu.